Nggih. Tetapi inggih menika banyak sharing di bidang perpupukan, terutama pengembangan pupuk organik. Nah, upaya dari KTNA Kabupaten Sragen mengadakan uji tanah lagi untuk kemarin sudah selesai. Ini terkait usulan lagi dikuatkan Bupati untuk disampaikan kepada Presiden RI untuk dikembalikannya pupuk SP36, ZA dan organik apapun bentuknya. Nah, kalau nanti disetujui atau tidak terserah, tetapi upaya untuk memberikan kenyataan kondisi tanah real di Sragen seperti ini, karena Sragen masih tetap urutan ketiga untuk penyangga produksi pangan. Sekarang sudah bergeser, yang pertama justru Purwodadi, kedua Cilacap, ketiga Sragen untuk masalah produksi pangan, terutama beras. Ya, alhamdulillah harganya sudah bagus. Yang terakhir dari Paguyuban, sebenarnya tidak hanya ini saja, mungkin banyak hal. Yang terakhir pesan masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Nah, tentunya kita beraktivitas ini pekerja masalah pelayanan di bidang pemasaran. Mungkin kita ngurus laporan ke Gemolong, mungkin dan lain sebagainya, tapi kita tidak berharap untuk terjadi yang negatif. Hanya untuk mengantisipasi kalau terjadi, itu tetap masih ada program BPJS Ketenagakerjaan. Orang dengan menyetorkan fotokopi KTP di wilayah kecamatan masing-masing, niku mangke pelayanan program tersebut satu mendapatkan kalau terjadi orang lain saja sama ini. Kalau kita ataupun mungkin tidak terjadi, itu akan mendapatkan pelayanan dalam perawatan kesehatan kalau terjadi sesuatu masalah kecelakaan kerja. Kedua, kalau sampai toh meninggal, niku akan langsung mendapatkan asuransi tunai, niku 42 juta. Anak dua kalau masih punya anak sekolah, itu mulai SD sampai perguruan tinggi dibiayai. Itu asuransi itu tetap. Kemudian RT sekabupaten Sragen ini dengan Bupati itu kemarin ya, untuk tujuan tertentu ini juga diasuransikan Bupati BPJS Ketenagakerjaan. Karena kemarin saya ngikuti, nah di situ adalah saat sosialisasi yang pelayanan kesehatan. Sebenarnya para bapak dan ibu, kalau yang sudah berusia 40 ke atas itu supados menghindari 5G. Enten sing poter 5G. Nah, ini hidup-hidup di pengalaman mawon nggih kula caos pirsa. Menawi pun yuswa di atas 40 atau 50 ke atas niku kan mengurangi 5G. G pertama mengurangi garam. G yang kedua mengurangi gula. Jadi nek muncul rasa terlalu ginastel, legi, panas menelan. G yang ketiga di hadapan panjenengan iki. Lah nek gorengan jangan itu nggih enak niku. Aturan dahar Pak Anto. Nggih, siap. Engko panas ya to. Jare ora itu. Gorengan kurangi, Pak. Oh, kurangi. Kurangi. Bon saya lho niki. Nggih. Ya wis kurangi. Kemudian G yang keempat kurangi siji. Kok gaji rumiyin. Nah, terus mengurangi gaji nggih. Yang ke 5 terakhir itu sesuatu makanan yang gurih-gurih. Ya gurih-gurih di sini misalnya mete itu yang saya paling sekarang, emping itu maksudnya. Kemudian pesan lagi ini sosialisasi, kita harus berbuat apa kalau kondisi seperti itu? Berbuat cerdik. Kata cerdik ya ibu. Arti kata cerdik. Ini sih ibu-ibu penting PKK merpersa gitu nih kayak. Nggak harus berbuat cerdik, langsung saja. Nek mungkin yo jawaban bencana ini nek teng lomba utawa kegiatan KTB yo tak gawe napa niku cerdas cermat. Engko nek sing napa niku iso jawab tak kei 20.000 senenge biar katanya.
Niki jadi ben apal maksudnya, memacu untuk berpikir, untuk mengamalkan. Cerdik niki pun usia 40 50 ke atas niku nggih kadang kalau niku suka cek kondisi badan. Jenengan niku cek. Cerdik nggih ini niku nuwun sewu mboten ateges menyinggung utawa mbah jenengan mboten nyahkan asap rokok nggih. Dados kalau bisa di rumah niku ngerokok niku dihindari, jangan sampai keluarga itu ikut menyerap asapnya. Kalau masih tetap ada yang merokok, diusahakan menghindar, mungkin di serambi atau mungkin ada tempat khusus kebiasaan untuk merokok dan ngopi, agar anak dan istri tidak ikut merasakan asapnya, nikotinnya, mengurangi rokok. Niku sadar Mas Maman niku berisiko anak-anak kecil niku. Mas Maman kudune ning kene, ngoten niku lho. Niku andai katane karena kebersamaan, kekeluargaan, niku kula boten menyinggung lho Mas Maman. Sosialisasi ini. Agar ada nilai manfaat yang lebih riskan terhadap anak kecil. Tapi tak cekati sih to, saya mohon maaf lho. R-nya ngene. Rajin berolahraga, raketan napa niku ngangkat abu terus napa menku bergerak nggih, rajin berolahraga walaupun sesaat nggih. Mungkin kalau napa niku bareng mulek kelompok niku kan terus ngepiarke tangan dan niku mencegah stroke ngoten nggih. Niku R-nya rajin berolahraga. Kemudian D-nya diet bila mana perlu, nek terlalu gemuk iyo nek bengi pun mboten sah dahar utawa medal pados nyamian pun di atas jam 6 berhenti. Bukan berarti diet untuk tidak makan, tapi diet untuk mengurangi biasanya makan tambahan, makan malam berhenti tidak makan. D-nya itu diet bila mana perlu. Terus I-nya niku istirahat yang cukup. Kaya kula niku banyak begadang lah niki sadar gitu. Artinya kegiatan, banyak kegiatan, istirahat yang cukup. Yang terakhir di K, kelola pikiran dan tenaga agar tidak stres. Kelola pikiran. Nah ini dados kondisi misalnya jagungan oke terserah, iso jagung ya jagung ngoten mawon. Ora iso ya rasa digawe pikiran. Lah niki sarane Pak Kantong ngono niki sarane. Kalau kita ngatur informasi masalah tambahan untuk paguyuban ini agar tidak bahas pupuk, terus juga tidak masuk untuk rugi masalah kartu tani, terus tetapi pikirkan pikiran kita bagaimana tetap enjoy, kita kumpul seperti ini, lama tidak jumpa dengan menjenengan. Lah inilah awal dari kita perlu kalau aturakan datang menjenengan. Oleh saking Batam banyak hal terkait dengan perbisnisan terutama di UMKM. Tolong Bapak Ibu kita mensupport terutama untuk mengelola kawasan rumah pangan lestari agar kita suka bertanam tetapi tidak banyak menggunakan kimia ataupun pupuk kimia ataupun pestisida, padahal kita penjual pestisida. Kan ironis kadang. Tetapi kalau nanti mutlak itu total belum mungkin, belum bisa untuk Indonesia totalitas tidak pakai kimia. Ngaten lan semanten untuk kami mewakili terima kasih kepada para bapak, Pak Ari, Pak Kamto, Pak Yanto dari distributor yang selalu mendampingi kita dalam pertemuan rutin ini. Kurang lebihnya mohon maaf, bila taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Matur nuwun Bapak Ketua Paguyuban KPL Kecamatan Masaran atas informasi pun data kesehatan dan seluruh informasi pun. Sugeng siang Mas Santo dan Pak Kanto. Sambutan selanjutnya itu Mas Ari selaku Tani Murni dan lanjut mungkin Mas Yanto atau Pak Kanto monggo. Mas Ari ini ya. Monggo waktu dan tempat kalau persilahkan. Cek. Mas Yanto. Pulau ini ya Mas ini aku terus nggih panjenengan kabeh ra apa-apa. Kula kalah awak. Ya ono kondisi ae. Nggih ngapunten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
batin. Lah, Nggih, menawi pun diparingi izin pun diparingi nggih kaitanipun kalian terapi kesehatan kalian panjenengan Bapak Ketua Paguyuban. Lah iki wawi napa namine sing enak-enak ya Pak. Niku kan ngurani GG lah. Artine nek cah nom niku 4G boten 5G. Lah G ini kan tambahi gumbul kula. Lah itu sing enak-enak kok. Terus ditolak ngoten niku terus pripun padahal ngurangi ya nggih. Niku kebutuhane piyai-piyai sing di atas 40 tahun, Pak. Kurang gula niku lemes gitu. Gajah niku empuk, Pak. Nah, niku nek umuran sak manten-manten niku Gigi Graham niku pun ical ganten, Pak. Ngoten nggih. Hadose memangnya empuk-empuk niku wau pisane ngoten. Gitu, Pak. Nah, lha nggih. Nggih, penting sedaya wau didhahar di angsal mawon. Sing penting ampun kesupen olahraga utawi kesehatan supaya sehat teman nggih. Nggih, kula laksanaken yang kami hormati Bapak Ketua Paguyuban KPL, Bapak Admin, yang kami hormati Pak Kamto, Mas Yanto, yang kami hormati pengurus KPL dan juga Bapak Ibu KPL sekecamatan Masaran. Nggih, puji syukur alhamdulillah bilih wonten ing kalenggahan siang punika kula lan sami saged kempal manunggal silaturahim di menika ngawontenaken pertemuan rutin KPL di Kecamatan Masaran ini dengan keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Itu. Yang selanjutnya mungkin terkait dengan kami akan sampaikan dari distributor, tidak perlu panjang lebar, mungkin satu yang perlu digarisbawahi lagi kaitannya dengan penyaluran bahwa musim tanam kan sudah mendekati ini. Bapak Ibu mempersiapkan segala sesuatunya terkait dengan kartu tani. Karena apa? Kartu tani masih dijalankan lagi di musim yang akan datang. Mungkin selanjutnya masih kartu tani karena terkait dengan rekan yang kemarin diwacanakan oleh PI itu masih mundur, jadi belum ada surat resminya lagi. Menjelang musim tanam yang akan datang, pastikan kondisi kartu tani di tempat Bapak Ibu semua kondisinya siap. Jadi kita fokus pada kartu tani seperti itu. Dan kami juga mendapat info juga bahwa kaitan rekan ataupun penerapan rekan di saat sekarang ini yang akan menjadi uji coba ataupun awal daripada sistem itu mungkin di Jawa Timur, jadi seperti itu dulu. Itu terkait dengan kartu tani. Jadi mohon Bapak Ibu mempersiapkan betul-betul kondisi atau kartu tani yang ada di masing-masing KPL. Jadi seperti itu. Terus yang selanjutnya kaitannya dengan kemarin kami dari distributor saya dan Mas Yanto terkait dengan logbook itu memang luar biasa. Dari PI itu menyampaikan bahwasanya logbook itu sekarang Bapak Ibu semua harus bisa memilah antara GCA kartu tani dan nanti bila mana ada manual, sehingga penyaluran Bapak Ibu itu nanti tidak melebihi salur. Jadi seperti itu. Makanya kemarin dibuat logbook yang isinya itu kartu tani dan manual. Jadi seperti itu. Karena saat sekarang ini pengecekan walaupun transaksi itu hampir tiap bulan itu dicek ataupun diseleksi ataupun di audit sendiri intern oleh PI, sehingga bila mana Bapak Ibu nanti ada penyaluran lebih, jelas pasti akan ditindaklanjuti atau dikonfirmasikan panjenengan semua. Jadi seperti itu. Mohon nanti kita fokus pada kartu tani sehingga alangkah amannya seperti itu. Terus satu lagi yang perlu kami sampaikan, ini sangat penting sekali terkait dengan Ponska. Ponska ini di bulan ini itu masa edar ya. Masa edar itu sudah selesai tanggal 24 Juli. Masa edar ya, masa edarnya bukan berarti isi daripada hara yang ada di dalamnya itu nanti berkurang. Seperti itu. Jadi penjelasan dari PI seperti itu hanya masa edar. Nah, itu sampai dibatasi tanggal 24 Juli. Bila mana ini di Kecamatan Masaran itu saya lihat stoknya kisaran masih total itu 30 ton.
Nah, sehingga mohon kerjasamanya nanti sebelum tanggal 24 Juli ini Bapak Ibu sudah mengenalkan, sudah gesek kartu tani itu, sehingga tidak perlu nanti retur. Karena apa? Kalau retur itu nanti prosesnya juga ribet, ya, ribet juga lama, panjenengan nanti juga kejelasannya juga menunggu-nunggu, jadi seperti itu. Tapi saya lihat itu per KPR itu tidak banyak kok, cuma sedikit-sedikit, paling 1 ton nggak ada seperti itu. Jadi mau nanti kerjasamanya dimaksimalkan GSA kartu taninya seperti itu. Dan untuk ke depan menjelang musim tanam ini akan kami dropping itu sudah masa berlaku atau masa edarnya nanti sudah yang baru. Jadi sehingga Bapak Ibu cukup memaksimalkan yang ada di stok panjenengan itu dihabiskan dulu. Jadi seperti itu. Sakit ya Bapak Ibu ya? Alhamdulillah. Mohon kesesalannya sekali lagi. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila lebih atur, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak enak iki. Kuat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad amma ba'du. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah nyuwun pangapunten kula kaliyan Mas Yanto telat. Kula metuke kantor niku isih kok. Tapi disalib Mas Yanto ning Plupuh. Padahal kalau ke kantor wis sak jam. Lah kula mampir nyumbang nggih ngatur. Berarti sedina niki double papat, tak bingung. Sumbangan telu, rapat kantor, terus teng mriki wis nyambi wonten mampir teng BNT apa ngene pengarang remedial. Padahal sedina niku tempuk 5 ten yo bingung. Nih, nanti sore masih rapat. Biasanya sekarang di budaya kantor itu Sabtu itu meeting mingguan, Pak. Pak Yanto nanti untuk sesi sore. Jadi, terus sempat pamit Mas Ilham. Nyarangi jagong itu saudara. Akhirnya tak atur dia bunyi kalau jagongnya menghidup dari ini. Jadi nyonya aku semangat kebun, harus tak nih gue Mas Ilham rapena aku. Nek kurang gue malah Ilham kalau masalah aku penak. Masalahnya aku rapena aku berapa. Nah sepeda aku waktu itu gue Mas Didi gitu. Lalu kurang numpak sepeda dewe saya telat meneh. Ya alhamdulillah beralamin sepindah mau diatur ke Mas Hari secara teknis laporan di motor itu. Tetapi mari kita bersikapi berbagai kebijakan dan kebijaksanaan. Kebijakan kali kebijaksanaan betul atau betul? Betul atau betul? Kebijakan sama kebijaksanaan. Ada kebijakan itu adalah sebuah keputusan. Kebijakan itu keputusan. Maka ketika kebijakan tidak bijaksana, jadi ambiar. Ini jadi masalah. Kemarin saya sharing Mas Budi, saya sharing sama Mas Budi, Mas Yanto, ya Mas Ari, sharing ini ngarep pasar. Karena situasi kondisi tadi kebijakan yang tidak bijaksana di daerahnya Mas Budi itu kelompok taninya angel. Sejak dulu itu kita mediasi angel. Sing isi kok ngerti-ngerti jaluk jatah akeh, ora modal nih jaluk jatah ngene. Mas Budi ki yo dan iki ya lomo Mas Budi nek ditembungi. Lomo Mas Budi. Maksudnya ngene lho, memang semuanya bisa diatur. Cuma nek ora modal jaluk akeh ya ngeluh. Yang terakhir itu dua itu di drop kelompok tani ya jaluk HET. Ya toh. Mas Budi gak iso ngolah. Ngeluh meneh kan. Kalau untuk bati akeh, sansaya kumet. Tapi akhirnya ini pembelajaran semuanya. Transisi jangan di tengah jalan. Maka kita mohon Mas Budi, akhirnya mepet sampai Desember. Per Desember diatur ya Mas. Kelompok tani semua angel singkir nongkrong apa? Wih gue sih gampang, wih loro kuliahnya kayak Pak Lurah. Tapi bergantung Mas Budi, apakah lanjut atau tidak. Kalau pupuk subsidi, insya Allah sampai kapanpun akan berjalan. Hanya teknisnya kebijakan dan kebijaksanaan. Keputusan itu harus bijaksana. Contohnya
kami dengan Mas Yanto dengan teman-teman semuanya itu paham jobo ki polai kaya ngopo paham, apapun yang terjadi jobo kita paham. Sing penting enek tulisane HET, sing loro jenengan iso laporan, ora masalah karo kelompok tani, iso melu koordinasi pembinaan seperti ini, rampung. Sebab nek enten masalah niku sing ngadepi sapa? Ya jenengan. Jenengan kok gegere ning PPL, gegere ning munggah ning napa? Distributor, gegere ning KP3. Maka saya katakan, nek jenengan iso mengkondisikan di lapangan aman dan nyaman. Misalnya ngangge apa? Lemek itu apa mas jenenge? Lemek itu palet. Wis ngangge palet, tak foto kalau jrek dideloki mburu ngene palete. Tapi kan fotone enek palete. Misalnya kan iki lho, ya piye carane sopir enek palet kabeh dileme-leme kloso apa tanpa hamok. Ya, terus kemudian HET. Pertanyaan saya sampai kan membuktikan HET harga eceran tertinggi. Tapi gue laporan, gue teteh bengek. Oke, samine orang ini masalah Pak, ya udah dikondisikan. Kami distributor itu tetap taat aturan. Maksudnya gitu nih, saya mantul. Ada sistem de facto itu fakta nih, nyatane ini kasus nyatane. Yang kedua adalah de jure secara hukum. Ngerti nih? Kalau secara hukum, polisi, jaksa apapun itu kudu hitam di atas putih. Contoh misalnya, nek pertemuan ngeten iki pengen secara de jure nganggo absen. Pak Kamto, Pak Yanto, Pak Yanto absen. Itu secara fakta di sini ada pembinaan, ada koordinasi. Buktinya apa? Absensi. Buktinya apa? Resume. Buktinya apa? Rekaman YouTube misalnya. misalnya gitu nih. Jadi kalau bicara nanti urusannya udah negara subsidi, sing dicekel apa? Napa yang dicekel? De jure. Hukum, catatan, harga HET, laporannya sinkron itu. Piye laporannya sinkron? Iya nggih. Piye aman secara de jure tulisannya enek. Ning petani ora bengah-bengah kaya sapi amoh. Kadang-kadang kan nyun sewu, apakah itu enggak, yang penting tidak melanggar aturan hukum jelas, de jure-nya seperti itu, HET-nya sebegitu. Di lapangan banyak intrik-intrik persoalan, jenengan yang lebih tahu. Contoh misalnya, jatahnya setengah sak, gue geran, misalnya jaluk sak-sak. Pripun kata ini? Wong tua sisan ora mudeng, pokoknya nggawa arit, ngamuk. Ya diatur. Misalnya disempelke gore tanggane sebelah sing separuh mau. Diatur saja. Lupa laporannya pripun, saya matur. Yang penting secara de jure jenengan iso laporan, tidak ada masalah. Termasuk WA dan segala macamnya. Kalau itu tidak terjadi, tidak bisa. Yo. Kosong. Bagaimana mensikapi tidak ada misalnya NPK, ZA, yo jenengan atur. Sekarang adanya OREA. Subsidi dan non subsidi, adanya organ diatur. Teknisnya kayak apa? Kok enek sing nganggo NPK? Yo bahasanya aku ora ngomong apa-apa, bahasanya kadar kualitasnya kurang. Yo wis lha nek iku dijelaskan kepada petani nih dengan duit nek kerso ora kerso ya apa adanya gitu. Kalau organik ini fungsinya memang memperbaiki struktur hara tanah ya. Berapa prosennya tetap wajib. Kenapa? Pengertian wajib itu untuk memperbaiki struktur hara tanah. Hatur Bapak, dari saya tambahan, moga-moga semuanya diberi keselamatan. Pak Soben 2023, mungkin Mas Ari kali Mas Yanto ben nginjen. Kira-kira kebijakannya piye ya? Kira-kira NPK jedone ora ya? Organik apa subsidi ora ya? Mungkin Mas Yanto ben nginjen. Loh aturannya bagaimana Pak nanti pupuk yang sistemnya KTP? Sementara kan selama itu tidak ada peraturan tertulis, ya udah jalan ini. Gak iso negara iki kesepakatan nggak bisa. Negara ini harus berbasis peraturan pemerintah atau undang-undang. Kalau tidak ada peraturan tertulis, gempur ngeten iki mawon. Itu dikira kumpulan RT ora tertulis. Itu nggih, dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.